Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak bunda, tiba saatnya kita mempelajari pelajaran tematik lagi. Tema 7, subtema 1, pembelajaran 5. Baiklah anak bunda, ayo kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzukni fahman. Amin. Baiklah, sekarang kita buka buku temanya di halaman 39. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin terdapat sebuah peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung. Tentu saja Udin dan teman-teman merasa senang. Di peternakan, Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya, ada juga yang sedang memakan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Udin dan teman-teman membacanya bersama-sama. Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi. Teks yang berjudul Pengolahan Susu Sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Ayo berdiskusi. Apakah manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi? Untuk manfaat nomor 1 yaitu agar gizi yang terdapat dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Manfaat yang kedua, supaya menjaga agar makanan tetap awet. Untuk nomor 3 dan nomor 4, itu adalah tugas pertama dari Bunda. Sebutkan manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi ya. Setelah selesai mengerjakan soal yang barusan, kita lanjutkan. Ayo berlatih. Amati kata-kata yang digarisbawahi pada teks pengolahan susu sapi. Carilah arti kata tersebut menggunakan kamus. Untuk yang pertama, daya tahan artinya kemampuan bertahan terhadap segala pengaruh dari luar yang dapat merugikan. Yang kedua, teknologi artinya keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Yang ketiga, pengemasan artinya proses, cara, atau perbuatan mengemasi. Dan yang keempat, kedap udara artinya tidak mudah atau tidak dapat dimasuki atau ditembus oleh udara. Sekarang, tugas dari Bunda yaitu setelah kalian tadi memahami arti kata dari daya tahan, teknologi, pengemasan, dan kedap udara. Sekarang tugas yang kedua dari Bunda, buatlah kalimat baru dengan menggunakan kata-kata tersebut di atas. Yang pertama, dari kata daya tahan, dari kata teknologi, dari kata pengemasan, dan dari kata kedap udara. Silakan kalian isi anak-anak. Kita lanjutkan ke pembelajaran. Ayo mengamati. Simaklah cerita gurumu tentang keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Hari semakin siang. Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu.
Benny mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Benny. "Maaf Benny, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah," ujar Lani. "Kalau aku lebih memilih minuman yogurt Benny," kata Udin. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Benny menghargai pilihan teman-temannya. Benny tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Dapatkah kamu jelaskan pentingnya memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tentu saja. Apabila kita memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari bersama teman kita, berarti kita sudah menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan. Ayo bermain peran. Setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap individu juga amat beragam. Beragam artinya bermacam-macam. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasah. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Bagaimana sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi perbedaan? Yang pertama, kita harus menolong sesama dengan tulus tanpa membeda-bedakan. Kedua, tidak menonjolkan suku, budaya, atau kepercayaannya sendiri. Ketiga, menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain. Yang keempat, mau berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Yang kelima, menghormati adat dan budaya orang lain. Yang keenam, berperilaku sopan kepada orang lain. Dan yang ketujuh, membangun sikap rukun kepada keluarga, teman, dan tetangga. Kalau semuanya itu kita lakukan untuk menghadapi perbedaan, maka kehidupan kita akan rukun sesama tetangga dan juga rasa persatuan dan kesatuan kita akan terus terjaga. Oke, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Volume benda. Setelah bermain peran, Benny merasa haus. Dia ingin membeli susu. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Ada kemasan A, B, dan kemasan C. Kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Kemudian, kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C. Coba perhatikan bentuk dari kemasan-kemasan dusnya ya. Volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Maka volume kemasan A, B, dan C berbeda. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Ayo mencoba. Lakukan percobaan mengukur volume. Ikuti langkah berikut. 1. Kumpulkan botol minum dari setiap anggota kelompok atau dari setiap anggota keluargamu. 2. Siapkan alat ukur berupa gelas plastik berukuran sama. 3. Ukur volume dari air minum di setiap botol minum. Keempat, tunjukkan volume air dari setiap botol dengan mewarnai batas air seperti pada gambar di bawah ini. Nih ada contohnya ya, ada botol Udin, botol Siti, botol Edo, botol Dayu, dan botol Benny. Batas airnya, perhatikan ada gelas di bawah botol-botol mereka. Ada yang gelasnya hampir penuh, ada gelasnya yang penuh, ada gelasnya yang terisi sedikit airnya, dan airnya terisi dengan sedang. Kemudian nomor 5, botol minum milik titik-titik memiliki volume paling banyak. Ayo perhatikan dari isi gelasnya. Ya, berarti botol minum Siti memiliki volume yang lebih banyak. 6,
Botol minum milik titik-titik memiliki volume yang paling sedikit. Ya, botol minum Edo memiliki volume yang lebih sedikit. Ayo berlatih membandingkan volume benda. Amati gambar berikut. Lingkari atau centang gambar yang memiliki volume lebih banyak. Dari ke-6 botol di bawah, yang paling banyak volumenya jelas yang volume air di dalam galon besar. Mengurutkan volume benda cair. Amati gambar berikut. Ada 3 kardus susu dari kemasan yang besar, sedang, dan yang kecil. Tugas ketiga dari Bunda pada pembelajaran ini, urutkan kotak susu di atas mulai dari kotak bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak. Dikerjakan tugas terakhirnya sampai halaman 50, pinter ya. Urutkan mulai dari gelas yang memiliki volume paling banyak hingga volume paling sedikit. Oke anak pintar semua, pembelajaran hari ini Bunda cukupkan sekian. Terima kasih anak-anak pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.